Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nicholas Jeremian Jaya dari kelas 5 Informatika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dan pada video kali ini saya akan melakukan review bedah Proxmox. Nah, di video ini saya akan membahas tentang cara instalasi Proxmox, lalu cara membuat virtualisasinya, lalu membuat dua mesin virtual dengan sistem operasi yang berbeda, dan login ke mesin virtual tersebut, lalu membuat dua kontainer menggunakan fitur yang tersedia pada Proxmox. Jadi, langsung aja, hal yang perlu disiapkan itu yang pertama, udah install VirtualBox Manager, yang kedua itu harus ada yang namanya ISO Proxmox ya. Dilanjut juga ISO Debian ya. Kalau misalkan belum ada, Debian bisa download aja di internet dan Proxmox bisa download di sini. Dia udah ada linknya ya di sini, jadi bisa di-download aja. Kalau udah ada, langsung aja kita ke VirtualBox Manager-nya. Nah, di sini pertama-tama kita bakal konfigurasi dulu ya networknya melalui File, Tools, lalu ke Network. Nah, di sini saya udah ada host only adapternya ya, ada dua. Ini karena saya udah ada yang namanya Proxmox sebelumnya saya udah pernah install, tapi kalau misalkan belum, kita tambahin aja create. Nanti di sini dia akan muncul ya. Kita tunggu sebentar doang. Nah, di sini kita klik adapter tiganya, lalu kita ubah di bawah ini. Misalkan kita mau IP address-nya jadi 11.11.11.1 ya, supaya mudah diingat juga. Tapi ini bebas juga, mau berapapun. Lalu kalau udah, kita klik apply. Nah, kalau misalkan udah berubah di sini ya, maka kita langsung ke bagian mesinnya, lalu kita new. Kita tambahin virtual machine baru. Untuk namanya bebas, tapi di sini saya mau kasih nama Proxmox 2. Untuk foldernya pun bebas mau nyimpen di mana. Saya mau nyimpen di folder yang udah saya sediakan di sini ya. Tapi bebas mau install dimanapun. Nah, untuk ISO image-nya kita pilih si Proxmox ya. Kalau misalkan kalian belum ada kayak begininya, misalkan cari aja di others. Nah, nanti kalian cari tuh. Kalau saya udah langsung ada di sini. Nah, untuk OS-nya kita pilih yang Linux. Untuk OS distribution-nya kita pilih yang Debian karena kita tadi pakai Debian. Dan di sini OS version-nya kita pilih Debian 64-bit. Nah, selanjutnya kita ke specify virtual hardware. Untuk virtual hardware-nya sebenarnya di sini sesuaikan aja sama spek sebenarnya. Tapi di sini untuk mungkin spek kayak saya ya yang pakai i3, maka saya mau nambahin si number of CPU-nya ini jadi kedua supaya nggak lemot-lemot banget lah ya. Selanjutnya untuk virtual hard disk di sini saya tetap 20 GB aja. Nah, yang ini mungkin nggak usah dirubah ya, nggak usah dirubah apa-apa dulu. Dan yang lain udah, kita langsung aja finish. Maka dia udah langsung bakal tambah. Nah, sebelum kita buka, kita masuk ke setting dulu ya. Kita pastiin kita udah ada di sini. Terus setting, kita ke network. Lalu adapter satu. Nah, di adapter satu ini kita rubah ya di sini jadi host only adapter. Lalu kita tadi pakai adapter 3 ya. Lalu kita allow all si Prometheus mode-nya ini. Nah, kalau misalkan udah, kita klik OK. Di sini kita pastikan dulu ya, udah benar si apa namanya si networknya. Seperti ini ya. Kalau misalkan mau dilihat lagi, terus untuk si storage-nya juga dia pasti udah ada di sini. Kita klik OK, lalu kita buka aja, kita run ya si Proxmox 2 ini. Nanti dia bakal ngebuka sendiri. Prosesnya ya agak sedikit makan waktu sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan ada proses instalasi seperti tersebut, mungkin saya akan cepetin aja ya supaya nggak lama sih videonya.
Nah, untuk ini kita pilih aja install Proxmox VE Graphical ya. Kita tentunya cuma bisa pakai arrow key dan pakai enter dan sebagainya ya. Kita cuma bisa pakai keyboard. Jadi kita enter aja. Di sini dia bakal down apa namanya install. Kita tunggu aja. Nah, selanjutnya akan muncul seperti ini. Kalau ini kita klik OK aja. Sini udah bisa pakai kursor ya. Selanjutnya kita tunggu. Nah, akan ada End User License Agreement. Kita geser ke paling bawah, lalu klik I agree. Di sini kita gedein dulu aja lah ya, supaya kelihatan. Nah, di sini di kanan tuh ada klik I agree. Semoga nggak ketutup sama webcam saya ya. Tapi kalau misalkan ada, klik aja I agree. Lalu setelah itu kita klik next aja, nggak usah dirubah apa-apa. Di sini di paling kanan pun kalau misalnya tutup sama webcam saya ada tulisan previous dan next, kita klik next aja. Nah, di sini untuk country-nya saya akan isi dengan Indonesia tentunya. Indonesia, lalu ini tetap ya time zone-nya Asia atau Jakarta, keyboard layout-nya itu US English. Kita klik next lagi. Nah, untuk passwordnya sebenarnya bebas ya, mau passwordnya apa aja. Tapi di sini supaya saya mudah ingat, karena ini cuman instalasi doang, saya passwordnya 1 sampai 8. Sini untuk mailnya saya mail example aja, nggak usah dirubah. Tapi ya sebenarnya terserah juga kalau misalkan mau diubah jadi email kampus ataupun yang lain, itu terserah. Kalau udah, kita klik next aja. Nah, di sini kita bakal konfigurasi ya di sini. Untuk hostname-nya saya di sini pilih namanya proxmox.server. Selanjutnya untuk IP address-nya saya di sini isi 11.11.11.11. Gateway-nya pun 11.11.11.1 kayak tadi. Dan DNS servernya juga sama kayak gateway 11.11.11.1. Nah, selanjutnya kita klik next. Nah, di sini ini cuman kayak konfirmasi ya summary-nya. Kita langsung aja klik install. Nah, untuk install ini kita akan dipercepat aja ya supaya cepet juga. Oke, baik, instalasinya sudah sukses ya. Kita habis ini langsung remove aja dari sini. Dia bakal ngulang lagi ke instalasinya. Nah, dia bakal ke sini lagi kalau misalkan kita nggak remove. Cara remove-nya, kita bakal remove si ISO image-nya di device, lalu pergi ke optical drives, lalu kita remove disk from virtual drive. Kita remove aja. Kita cek lagi. Nah, di sini udah nggak bisa ya karena udah di remove. Lalu kita pergi ke machine, kita pergi ke reset. Kita bakal reset ya si uh, virtual machine ini. Nah, di sini kita pilih aja Proxmox VE GNU/Linux ya. Kalian klik enter kalau mau cepet tadi. Tapi kalau misalkan didiemin juga dia bakal langsung ke sini gitu. Kita tunggu aja sampai dia bootingnya selesai. Nah, di sini kita udah bisa login. Kita coba login aja pakai
eh, root ya. Di sini root karena kita belum buat user manapun. Dan untuk passwordnya kita pakai password yang tadi yang kita udah input waktu instalasi ya. Jadi diingat-ingat lagi aja. Kalau saya masih ingat passwordnya 1 sampai 8 Keluarga Patmanam Jupan. Enter. Nah, di sini kalau misalnya udah tampil root proxmox ya, di sini bisa dilihat root at proxmox. Nah, di sini udah bisa kita buka aja browsernya ya. Kita coba buka browser. Kita klik bukan klik, kita ketikkan IP yang tadi ya, karena saya ini di sini 11.11.11.8006, maka kita klik kita buka yang itu. 11.11.11.11.8006. Nah, kalau misalkan muncul kayak begini, kita klik advance aja. Lalu kita proceed to, ya ini, si alamat yang tadi. Lalu dia bakal ngebuka Proxmox ya. Nah, di sini untuk login kita pakai yang tadi ya, root. Karena ya ini kita belum ada user yang lain juga. Ini baru dibuat. Untuk passwordnya sama kayak tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita klik login. Nah, selamat ya. VirtualBox kalian Proxmox-nya udah dapat dibuat. Jadi ini untuk tahapan pertama, untuk tahapan kedua kita bakal lanjut ya. Jadi segini dulu. Oke, baik. Di sini selanjutnya kita akan membuat virtualisasi ya, atau kita create VM. Nah, sebelum itu pastikan udah ada ISO-nya juga untuk diinstal. Di sini bisa download aja. Saya pakai Debian ya di sini untuk contohnya. Yang pertama, OS pertama saya pakai Debian. Kalian bisa download aja di link ini. Kalau saya udah ada juga di eh, sini ya, udah ada saya Debian dan Alpine nanti supaya si OS-nya ada dua dan berbeda juga si virtual machine-nya. Jadi kita lanjut aja ya ke sini. Yang pertama-tama kita klik kita ke lokal di sini ya. Kita ke lokal di Proxmox ini terus kita klik di ISO image di sini ya. Lalu kita klik upload. Nah, di sini kita select file aja. File ada di mana. Kalau di sini saya mau upload yang ada di sini. Proxmox, Debian yang ini. Kita open. Nah, di sini udah ada. File size-nya 700 MB ya. Bakal lumayan lama untuk koneksi internet saya saat ini. Lalu kita di sini hash algoritmanya non. Lalu kita klik upload aja. Nah, sini kita nunggu aja upload. Nggak begitu lama ya kayak download sebenarnya. Oke, kita tunggu sampai ada di sini bacaan oke ya di bawah. Nanti ada bacaan task oke pakai kapital semua. Kita tunggu aja. Nah, di sini kalau udah ada task oke, kita pencet next aja di sini. Next ya. Kita close. Nah, di sini udah ada nih Debian 1310 AMD. Ya, ini ISO-nya lah ya. Kalau udah, kita pencet create VM. Lalu untuk namanya sebenarnya bebas sih ya. Tapi kita ganti aja namanya jadi Debian. Di sini namanya. Karena tadi OS-nya juga Debian. Lalu kita klik next. Nah, di sini untuk storage-nya biarin lokal, untuk ISO image-nya kita upload yang ini. Bukan upload sih, lebih ke pilih. Pilih yang tadi Debian untuk type-nya Linux. Untuk versionnya ya seginilah ya. Kita lanjut next. Kalau ini biarin aja default ya. Kita klik next lagi. Nah, untuk disknya, ini kita rubah jadi SATA ya, bagian bus atau device-nya kita rubah jadi SATA. Nah, di sini udah nggak ada yang dirubah lagi. Lalu kita pergi next lagi.
Next. Untuk CPU di sini kita rubah si soketnya jadi dua dan sisanya biarin aja. Next lagi. Untuk yang memorinya kita biarin aja ya segitu. Kita klik next. Selanjutnya untuk bagian network kita juga biarin aja pakai VMware 0. Kita next. Nah, nah ini untuk konfirmasi ya. Kalau misalkan kalian mau lihat lagi, kita finish aja. Nah, di sini dia udah nambah ya 100 nih, 100. Ya, kita ke option di sini teman-teman. Kita ke option, lalu kita ke bagian KVM virtualization ya. Hardware virtualization kita uncheck ya di sini. Terus kita klik OK. Nah, udah. Lanjut kita pergi ke konsol. Kita tunggu, lalu kita klik Start Now. Kita tunggu, karena ini lumayan lama juga tergantung komputernya juga. Nanti juga di dalamnya ada install-install lagi. Nah, di sini yang pertama kita klik Graphical Install. Kita pencet aja, Enter. Sebentar teman-teman, ada kendala. Ini kita jadiin full screen aja. Dan kita tunggu. Tentunya agak lama prosesnya. Nah, untuk select language kita klik English aja ya. Lalu kita klik continue. Mungkin ini nggak kelihatan karena ada di bawah. Kita ini aja deh, kita kecilin. Nah, di sini kita klik aja continue ya. Semua kelihatan ya di sono. Lalu untuk locationnya kita pilih other. Lalu next ya. Kita klik Asia. Continue lagi. Kita cari Indonesia. Oh ini. Oke. Nah, susah ya kena kecil. Nah, untuk configure localhost-nya kita pilih yang United States aja. Terus continue. Itu tuh gue. Ya perluas ya. Oke, untuk configure keyboardnya kita di sini tetap pilih American English aja. Nah, untuk bagian selanjutnya ya kita bakal configure networknya. Kita klik aja di sini continue dulu. Nah, kita bakal konfigurasi. Nah, di sini kita klik ini udah diklik sih sebenarnya configure network manually. Lalu kita klik continue. Setelah itu kita bakal disuruh masukin IP address ya. Di sini kita masukinnya 11.11.11.20 aja ya. Mana masih sama 11.11.11 tadi ya. Next. Nah, ini untuk netmasknya tetap 255.255.255.0 aja ya. Diklik continue lagi. Nah, untuk gateway-nya biarin aja 11.11.11.1 ya. Selanjutnya untuk uh, di sini ada name server address-nya kita pilih 8.8.8.8 ya. Continue lagi. Di sini seharusnya kita akan pilih hostname-nya nanti. Sebenarnya agak lumayan bebas juga, tapi saya di sini bakal pilih Debian. Ya, di sini pilih yang default aja sih kalau saya ya, di Debian. Continue. Nah, domain name-nya di sini sebenarnya bebas ya sebenarnya. Tapi di sini saya bakal pilih namanya debian.com aja supaya mudah diingat. Lalu untuk passwordnya pun sebenarnya bebas ya. Di sini abis ini pasti akan
masukin password. Di sini saya passwordnya bebas ya. Jadi samain aja kayak tadi 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, di sini kita verify satu lagi 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita continue. Setelah itu untuk full name-nya kita sebenarnya bebas juga, tapi di sini saya akan nambahin namanya Debian aja lagi. Nah, di sini untuk username-nya juga saya samain jadi Debian aja. Untuk passwordnya juga di sini sama, saya bakal masukin 1 2 3 4 5 6 7 8 supaya saya nggak lupa gitu. 2 3 4 5 6 7 8. Oke, kita continue aja. Nah, kita tunggu ya. Kita di sini bakal konfigurasi jamnya juga di sini. Oke, di sini udah muncul ya. Di sini pilih aja Western ya, Sumatera, Jakarta, Java, West, and Central Kalimantan. Kita continue. Nah, di sini untuk partition disk-nya kita pilih aja yang guided use entire disk. Lalu kita continue lagi. Nah, di sini kita pilih yang ini SCI 3 ya, karena cuma ada satu juga. Kita langsung continue aja. Kita tunggu lagi. Selanjutnya untuk bagian ini ya, bagian select for partitioning, kita pilih yang all files in one partition ya. Ini juga recommended for new user. Jadi langsung aja kita continue. Nah, di sini kita langsung aja pencet finish partitioning and write these changes. Oke. Kita langsung aja. Untuk yang ini, if we continue the changes listed below will be written to the disk. Nah, di sini kita pilih yang yes aja. Mesin yang kayak gini ya, yang ada ext4 dan yang ada swap, kita klik continue. Jangan salah ya, karena kalau salah itu bisa fatal juga. Kalau misalkan ada di configure the manage package manager, kita ke yang yes aja di sini. Karena no network mirror was selected, kita yes aja continue without network mirror. Supaya nanti nggak disuruh pilih country kayak tadi ya. Kalau misalkan tadi kita klik no, maka kita disuruh yang namanya konfigurasi lagi tadi. Sini kita tunggu untuk select dan install softwarenya. Baik, selanjutnya untuk configuring popularity contest, kita pilih yang no aja ya, supaya nggak participate di usage survey juga. Nah, untuk ini software selection-nya kita pilih yang ini aja karena ada satu doang juga, standard system utilities dan kita klik continue. Jadi di sini dia bakal lanjut lagi. Dan nanti juga ada yang namanya install group ya, GRUB ya. Kita nanti bakal install itu juga. Oke, selanjutnya untuk bagian install GRUB ini kita pilih yang yes saja ya. Di sini kan ada tulisan ya, install the group bootloader to your primary device drive ya. Ini maaf saya udah salah baca terus dari tadi. Kita langsung aja continue dan kita tunggu aja lagi. Nah, di sini saat kita disuruh milih ya, you need to make the newly installed system bootable, kita pilih aja yang DEF SDA ini, yang bawah ini ya. Bisa dibaca aja, kita continue. Maka dia bakal ngelanjut.
Nah, sekarang instalasinya udah selesai akhirnya ya. Setelah sekian lama, kita klik continue aja untuk finish the installation. Di sini dia harusnya lumayan cepat ya, karena cuman finish instalasi aja. Ntar dia kalau karena kita klik continue, dia bakal nge-reboot si sistemnya. Kita tunggu aja lagi. Ini kita pilih aja Debian GNU Linux. Ini nggak beda jauh ya, kayak yang tadi yang ada di sini nih. Karena emang dia pakai ISO yang sama, makanya dia isinya nggak beda jauh sebenarnya. Nah, di sini kita gedein aja ya layarnya supaya kelihatan. Di sini kita login pakai root dulu aja. Oke, root. Passwordnya sama tadi 123456788 ya. Nah, untuk nambahin usernya gampang sebenarnya. Perintahnya cuma tinggal ini. Add user user misalkan user 2 ya. Kita tunggu aja sebentar. Nah, passwordnya kita sama 123456788. Kita enter. Ini agak delay ya kalau di virtual machine ini. Mungkin ya laptop sayanya aja sih. Nah, untuk full name-nya mungkin kita user 2 aja. Room number-nya eh, nomornya kita enter aja. Smartphone enter, handphone enter, other enter. Information ada correct. Yes. Nah, kita coba logout. Kita login tadi pakai user 2. Passwordnya tadi 123456788. Nah, udah bisa ya. Jadi kita udah nambahin virtualisasi baru juga. Ini virtualisasi yang pertama yang sudah kita tambahkan. Lalu juga untuk usernya ini udah bisa ya kita pakai user 2 dan nanti kita coba nih si user 2 ini dengan password yang sama di eh, virtual machine selanjutnya gitu. Oke, kita langsung move on aja ke virtual machine selanjutnya ya. Oke, baik ya. Tadi tadi kita udah nambahin virtualisasi alias kita udah create VM yaitu Debian ya. Jadi OS-nya Debian dan udah kita coba juga, udah kita coba buat usernya juga yaitu user 2 dan semuanya udah bisa. Sekarang saya ingin membuat virtualisasi baru pakai OS yang berbeda yaitu OS Alpine Linux. Bisa di-download di link di sini. Saya pakai yang standar dan versi yang ini. Oke, kita ke Proxmox lagi. Karena udah download ya, kita ke local Proxmox kayak tadi, kita upload dulu ke bagian ISO image, upload, select file, lalu kita pilih yang Alpine standar, yang tadi tinggal diupload. Karena ini ukurannya kecil, jadi nggak akan lama banget sih. Sebenarnya nggak akan kayak tadi. So, tadi makan waktu sejam ya saya lihat recordingnya. Ini tinggal ditutup aja karena udah task oke. Nah, sekarang tinggal create VM aja. Untuk node-nya pakai Proxmox, untuk VM ID-nya sebenarnya bebas ya. Untuk namanya pun sebenarnya bebas, tapi saya di sini pakai Alpine namanya. Lalu untuk ISO image-nya pakai yang Alpine standar yang tadi, jangan pakai yang Debian karena kita mau OS yang berbeda, walaupun tetap bisa buat juga sih. Tapi ya kita mau pakai OS yang berbeda, jadi kita pakai Alpine. Di sini sistem nggak usah dirubah atau diotak-atik, samain aja sih kalau misalkan ada yang beda. Lalu untuk di disk kita cuma rubah yang ini disk size-nya 4 GB aja. Kita next. Lalu untuk
Di sini kita paling rubah soketnya jadi 2 aja. Dan untuk di sini kita biarin aja jadi 2048. Di sini juga kita biarin, nggak usah dirubah apa-apa, next aja. Dan ya ini konfirmasi ya. Bisa disamain dulu kalau misalkan nggak sama ya. Lalu klik finish. Nah, di sini udah ya, dia nambah sendiri. Namun sebelum kita running ya, sebelum kita start now, kita harus ke option dulu. Kayak tadi ya. Ke option lalu ke HVM Hardware Virtualization. Kita unenable dulu. Terus klik OK sampai ininya dia no ya. Sama kayak di Debian tadi. Di sininya juga no. Maka kita harus buat di sini juga no. Oke, kita ke konsol, kita start. Saat ini dia bakal langsung installing atau booting sih. Dan nggak selama Debian lah prosesnya. Karena tadi yang Debian tuh lumayan lama banget. Kita tunggu aja. Jadi sini kita perbesar dulu ya. Soal kekecilan. Di sini kita bisa langsung login pakai root karena gara memang paling awal tuh dia langsung root. Nah, dia langsung bisa masuk ya. Dia cuma ada root soalnya. Nggak ada yang lain. Tapi kalau misalkan kita mau coba pakai user yang tadi ada kita coba di Debian ya. Kita exit dulu. Kita coba login pakai user 2. Passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita enter. Maka dia nggak bisa ya. Karena memang si user yang ada di Debian tadi dia nggak bisa digunain di uh, OS yang berbeda dan jenis VM yang berbeda atau virtualisasi yang berbeda. Dia nggak bisa melihat mesin virtual yang berbeda atau mesin virtual lainnya di luar mesin virtual dia sendiri gitu loh. Nah, kita coba lagi lah. Takutnya mungkin nggak yakin gitu atau salah password. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Passwordnya tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Sama semua passwordnya. Nah, tetap nggak bisa. Kita login ke root. Nah, ini rootnya si itu ya, rootnya si Alpine ya, bukan rootnya si Debian. Jadi ini beda. Dan dia juga kalau di input nggak ada password ya. Tuh, dia kalau di input nggak ada password. Karena ini beda root ya, beda akun root namanya aja sama. Kalau kita mau add user, karena tadi user 2 udah, kita ke user 3 ya. Add user 3. Lalu di sini passwordnya kita isi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini dia bakal ngomong passwordnya terlalu lemah. Kita tetap aja, kita input lagi 1, 2, 3 sampai 8. Maka dia tetap mau ya ngisi passwordnya kayak gitu. Lalu coba kita exit. Kita login pakai si user yang baru kita buat tadi. User 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, bisa. Tapi sama halnya nih, user 3 ini nggak bisa dipakai di Debian tadi. Gara-gara user 3 ini cuman bisa ngelihat mesin virtualnya sendiri dan nggak bisa melihat mesin virtual lain yang ada di luar virtualisasi ini. Jadi, uh, kita udah membuat dua mesin virtual yang berbeda atau virtualisasi yang berbeda dengan OS yang berbeda dan kita juga telah membuat dua akun yang berbeda di virtualisasi yang berbeda juga. Jadi akun tersebut nggak akan bisa dipakai di virtualisasi lain gitu. Bahkan kalau kita mau add user 2 di sini ya, alias kita timpang tindih yang mana biasanya username itu kan nggak boleh double ya. Oh ini nggak boleh ya. Kita ke root dulu. Kita login sebagai root dulu. Misalkan kita mau buat add user user 2 ya kayak tadi ya, kayak yang ada di Debian, maka dia tetap bakal mau. Padahal yang namanya username itu kan biasanya nggak boleh sama ya. Dia tetap mau. Kita exit, terus kita login pakai user 2 tadi. Ini user 2 yang baru ya, bukan user 2 yang ada di Debian tadi. Dan user 2 ini cuman ada di virtual machine ini aja dan nggak bisa ngelihat virtual machine yang ada
di Debian tadi. Nah, begitu ya. Jadi kurang lebih begitu untuk virtualisasi dan akun. Sekarang kita ke bagian kontainer. Oke, sebelum kita download kontainer ya, karena di sini template-nya dia butuh kok internet untuk downloadnya, maka kita mau koneksiin si virtual machine ini ke internet. Ini kalau misalkan kita ping 8888 dia nggak akan keluar apa-apa karena dia eh, belum terhubung ke internet. Makanya sekarang kita pergi dulu ke yang namanya VirtualBox. Oke, baik di mesin ini karena kita udah matiin, kita tinggal ke file, lalu ke tools, lalu ke bagian network, lalu habis itu kita ke NAT network, kita create aja yang baru, lalu mungkin kita ubah ya, ini jangan supaya 1010, kita ubah jadi 192.168.0.0.0 per 24. Jangan lupa slashnya itu ya. Kita klik apply, maka dia langsung tambah di sini. Lalu kita pergi ke machine ya, yang ada di sini. Lalu kita pergi ke Proxmox yang tadi ya. Kita setting, klik ke network, ke adapter 2. Di sini kita awalnya ini belum enable ya. Kita klik aja enable. Kita pilihnya yang NAT network. Jangan yang NAT. Soalnya tadi saya ada klik NAT dan bingung kenapa name-nya nggak keluar. Nah, di name ini kita klik yang NAT 2 ya. Tadi kita pakainya yang 2 karena yang nggak ada nomornya dan yang satu itu bukan udah milik seseorang lah istilahnya. Selanjutnya kita rubah ini promiscuous modenya jadi allow all. Nah, sesudah itu kita oke. Lalu kita masuk lagi ke Proxmox-nya. Oke, di sini kita login aja pakai root. Passwordnya kita login dulu. Lalu sesudah login kita ketikkan komen ini nano slash etc slash network slash interfaces. Nah, di sini ada beberapa yang kita harus tambahin ya. Kita ke bawah ini aja nih. Ini udah default ya yang atas, jadi jangan diubah-ubah. Kita ke bagian bawah ini aja. Salah. Ke bagian bawah. Di sini kita tambahin eh, auto NV0S8 enter iFace. Intinya tambahin kayak gini aja deh. Nah, kalau udah kayak gini berarti udah kalian bisa copy paste aja yang ini. Kalau udah tinggal Ctrl O, enter Ctrl X. Maka kita udah keluar. Nah, eh, langsung aja ketikkan sistem ctl restart networking. Nah, ini udah di restart. Habis itu kita coba IPA untuk ngecek. Oke, ada ya. Selanjutnya, kalau misalkan udah sama kayak begini, kita eh, edit ini ya. Ketikkan aja eh, nano etc resolve config config ini ya maksudnya. Enter. Nah, di sini kita nambahin di paling bawah tuh DNS-nya Google ya. Name server 8.8.8.8 samain aja. Ctrl O, enter, Ctrl X. Nah, untuk verifikasinya coba kita clear. Kita ping min c3 google.com.
Oke, bisa ya. Atau ping 8.8.8.8. Maka dia bisa ya. Dan saya taruh C aja. Nah, sekarang kita buka sekarang kita buka browser ya kayak tadi. Saya di sini mau pakai browser yang beda, yaitu Edge aja untuk membuktikan ini bisa di tempat lain ya. 11.11.11.11 portnya 8006. Fans continue. Login password root 123456778. Login. Oke. Nah, kita ke sini. Kita coba tadi download itu ya, download city templates yang tadi. Nah, yang ini kita download. Tadi kalau misalkan nggak bisa, dia bakal ngeluarin komen lain ya. Ini udah bisa karena kita udah terhubung ke internet juga. Jadi tinggal ditunggu aja dia nginstal dulu ya. Oke, baik di sini dia tasknya udah oke. Kita tutup aja. Lalu setelah kita download, kita pergi ke atas ini. Create CT. Di sini hostname-nya bebas ya sebenarnya, tapi kita bakal tambahin aja web server 1. Di sini untuk passwordnya juga sebenarnya bebas sih. Saya pakai 123456778 aja. Ini bisa dilihat saya pakai ini terus. Tuh agak 456 Jupan. Lalu kita next aja. Untuk template-nya tadi kita pakai ini Ubuntu 22 ini. Next. Di bagian disk ini kita pakai yang 4 aja. Tapi sebenarnya bebas sih sesuai kebutuhan aja mau pakai yang berapa. Nah, untuk core-nya satu aja atau sesuai kebutuhan juga. Butuhnya berapa? Untuk memori segini. Untuk network di sini kita editnya yang ini aja. IPv6-nya jangan lupa jadiin DHCP dan di sini saya mau nambahin 11 titik 11 titik 30 per 24. Jadi ya ini yang beda ya. 30 ini dan ini dia pakai 11.11.11.1. Dan next. Bagian DNS kita yang DNS server aja 8.8.8.8. Next. Nah, ini konfirmasi langsung aja finish. Kita tunggu juga. Oke. Karena task udah oke, kita X aja lagi. Kita masuk ke ini 102 di sini. Lalu kita pergi ke konsol. Kita start. Startnya yang di sini ya, nggak ada yang di tengah. Kita start. Nah, di sini kita langsung login aja ya. Di sini saya mau pakai root aja. Passwordnya 1234567. Oke, untuk kontainer pertama alias kontainer 102 yang namanya web server ini udah bisa. Selanjutnya kita bakal buat yang baru. Oke, selanjutnya kita buat kontainer yang kedua ya. Caranya masih sama kayak tadi. Mungkin tadi caranya agak kepotong gara-gara internet. Kita pertama pergi ke lokal Proxmox. Kita ke CT templates ya. Lalu kita download template atau sebenarnya bisa sih kalau mau pakai yang ini. Tapi saya mau pakai yang apa tadi namanya? Yang Alpine. Oke, saya download dulu. Dan pastikan ya yang namanya ini nih Proxmox ya.
udah kehubung ke internet. Nah, ini tasnya oke, dia cuma 3 MB ya, dibanding tadi si apa namanya, si Ubuntu dia 100, di sini cuma 3, lumayan kecil. Nah, sekarang kita create CT aja. Hostname-nya bebas ya, tapi saya bakal nambahin web server 2. Passwordnya sama, Tuagapadmanamjupan. Sama ya passwordnya, ini konfirmasi password. Kita next. Untuk template-nya, saya mau pakai yang Alpine. Next. Disknya sesuaiin aja sama yang tadi ya, kita cuma butuh 4. Next. Core-nya kita satu aja. Dan memorinya segini. Lalu untuk uh, IPv4-nya kita isi 11.11. Tadi kan kita isinya kalau nggak salah itu 30 ya. Kalau nggak salah sekarang kita mau 31 aja. 11.31 per 24. Di sini 11.11.11.1. Untuk IPv6-nya ini kita isi pakai DHCP aja ya. Next. DNS servernya 8.8.8.8. Next. Nah, ini konfirmasinya lagi. Kita next, langsung finish aja deh. Nah, tas oke. Nah, di sini kita langsung start aja. Nah, di sini kita login sebagai root. Tuaga Padma 6 Jupan. Udah deh bisa. Sekarang kita punya yang namanya dua eh, kontainer ya yang berbeda. Bahkan OS-nya pun berbeda. Yang satu ini OS-nya dia pakai Alpine tadi ya, yang satu lagi dia pakai Debian atau Ubuntu tadi, Ubuntu 22.04. Kita udah punya dua kontainer yang berbeda, kita udah punya dua virtualisasi atau virtual machine yang berbeda dengan kedua akun di dalamnya juga yang berbeda. Jadi, untuk video kali ini sekian aja. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kekurangan penjelasan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.